Ya, pemirsa terima kasih karena Anda masih setia bersama kami menyaksikan I Love Makassar, Inspirasi Indonesia. Di segmen kali ini kita akan membahas seputar bagaimana sih sebenarnya Makassar 5 tahun ke depan. Tidak lama lagi, Makassar akan memiliki wali kota baru, tepatnya insya Allah akan dihelat ataupun digelar di bulan September 2013 ini. Tentunya berbagai persiapan untuk memiliki wali kota baru akan segera dilaksanakan dan tidak hanya itu, beberapa calon wali kota pun juga sudah mulai untuk bersiap-siap untuk menuju 01 dari kota Makassar. Dan di hari sebelumnya kita juga sudah menghadirkan 2 calon wali kota dan di hari ini, tepatnya di tanggal 1 Mei 2013, di Studio Allah Makassar telah hadir bersama kami kedua calon wali kota. Kita akan mendengarkan bagaimana sih sebenarnya tanggapan mereka terkait dengan kota Makassar 5 tahun ke depannya dan bagaimana sih sebenarnya Makassar di mata mereka. Telah hadir Pak Herman Handoko. Selamat siang Pak Herman. Selamat siang, selamat penonton di rumah. Iya, baiklah, senang bisa berjumpa dengan Pak Herman dan terima kasih telah menyediakan waktunya hadir bersama kami. Dan selanjutnya Pak Isradi Zainal. Assalamualaikum Pak Isradi. Waalaikumsalam, selamat siang. Sehat ya Pak ya? Iya, selamat siang pemirsa di rumah. Dan terima kasih telah hadir bersama kami. Lebih rileks aja, lebih santai aja karena pertanyaan saya tidak akan berat-berat kok. Di sini kita tidak akan mendengarkan visi misi ataupun melakukan perdebatan yang cukup signifikan ya. Tapi di sini kita akan membahas bagaimana sebenarnya Makassar yang ada di mata Pak Herman sendiri dan juga di mata Pak Isradi. Dan sebelumnya Pak Herman Handoko ini nanti akan maju menjadi calon wali kota ya Pak ya? Insya Allah, dan juga Pak Isradi Zainal pun seperti itu. Oke, baiklah. Sebelumnya kita bertanya dulu nih kepada Pak Herman. Sebenarnya Pak Herman melihat Makassar yang saat ini menjadi kota metropolitan, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan Makassar yang ada saat ini? Ya, menurut saya kota Makassar ini kita harus tingkatkan, tidak seperti sekarang. Kita harus betul-betul menuju ke kota dunia. Nah, untuk menuju ke sana, saya melihat banyak sektor yang harus dibenahi. Seperti masyarakat tentang kampung tengahnya, ya. Seperti kalau yang lain-lain pembangunan yang lain, ya tetap kita harus perhatikan infrastruktur dan seterusnya. Nah, karena permasalahan di Makassar ini, tetap kita harus menyelesaikan inti permasalahan tentang perut, tentang kampung tengah. Maka saya berpikir ada beberapa hal yang kita harus selesaikan dengan satu program, yaitu menggratiskan PT-PT dalam kota Makassar, yaitu penumpangnya yang digratiskan. Dengan cara itu kita bisa menyelesaikan satu solusi tentang kemacetan Makassar. Jadi memang sangat terasa ya beberapa tahun terakhir ini bahwa Makassar benar-benar bertumbuh sangat luar biasa. Akhirnya tentunya perekonomiannya juga meningkat dan secara tidak langsung otomatis Makassar menjadi kota macet salah satunya ya. Iya, walaupun sudah pelebaran jalan di mana-mana. Pelebaran jalan di mana-mana, tetap rasanya padat sekali. Jadi dengan gratis penumpang PT-PT itu nanti bakal membuat satu solusi untuk supaya semua orang itu bisa naik PT-PT gratis. Jadi salah satu solusi untuk transportasinya seperti itu Pak Herman. Pak Isradi sendiri melihat kota Makassar yang saat ini seperti apa sih? Bagi saya sih sangat berbeda sekali dengan beberapa tahun sebelumnya, yang dimana sekarang memang kota Makassar pembangunannya sangat pesat sekali ya Pak ya? Iya. Jadi kalau saya pandang Makassar, ya Makassar maju, cukup maju saat ini, hanya kalau saya istilahkan kehilangan spirit. Oh, kehilangan spirit. Kehilangan jati diri. Jadi kehilangan apa yang pernah menjadi kebanggaannya. Apa tuh Pak yang pernah menjadi kebanggaan? Jadi menurut pertama, satu saya koreksi bahwa sebenarnya itu kalau kita bicara tentang Makassar, Makassar dulu, Makassar kini, dan Makassar ke depan, sebenarnya kita pernah menjadi kota dunia. Kita pernah menjadi kota dunia, dan kita pernah menjadi kota yang salah satu yang terbaik di Asia. Lee Kuan Yew pernah ngomong bahwa Makassar itu Singapuranya Asia sebenarnya. Itu satu. Nah, terkait dengan Makassar saat ini, saya katakan tadi kehilangan spirit. Nah, spirit kita itu kan Makassar, kalau dilihat dari asal-usulnya kan, dia itu
kota internasional. Kota internasional dengan julukan kota maritim atau negara maritim dulunya. Itu yang hilang. Itu yang hilang. Jadi konsep pembangunan sekarang itu mencoba menghilangkan itu. Itu satu. Terus yang kedua, ada yang hilang kedua bahwa di abad ke-16 itu kita kota Makassar termasuk penduduknya itu orang-orangnya, kalau orang Portugis bilang, kalau kita ke sana ada orang pintar seperti Karaim Patingaloang, orangnya baik hati, orang Eropa banyak, orang Cina banyak, saling menghormati sama lain, pluralnya bagus sekali. Ya, yang ketiga, bahwa dulu itu kita kota budaya, makanya orang Wajok tinggal di sini, orang Melayu tinggal di sini, orang Cina punya kota dagang, orang Denmark punya kota dagang, itu yang hilang. Terus satu lagi, tata kota yang memang di zaman Sultan Alauddin luar biasa. Di zaman Sultan Alauddin dia sudah bedakan, ini pertanian, ini tempatnya pelabuhan, dan lain-lain. Apa yang unggul saat itu, bahwa kita menjadi kota internasional, kita menjadi kota dunia. Itu diakui dunia setelah Malaka jatuh. Kenapa? Karena ada yang diutamakan, yaitu sistem transportasi. Seperti tadi Pak Herman Handoko mengatakan ya. Iya, tapi waktu itu kan, jadi kan ada, kalau mau jadi kota hebat, kota dunia, kota seperti Singapura, kota seperti kota-kota yang hebat ini ada, ya memang di transportasi salah satu intinya. Pertama, transportasi laut. Kita mesti punya pelabuhan kelas dunia. Nah, konteks pembangunan sekarang itu tidak mengarah ke sana. Makanya saya mengaju wali kota mengembalikan spirit bahwa kita itu negara maritim, kita itu kota maritim, itu satu. Terus yang kedua, kita sudah punya bandara internasional, tapi saya ingin supaya terbaik juga sama dengan Singapura. Singapura itu hebat karena pelabuhannya hebat, bandaranya hebat, sehingga dia mampu menghidupi rakyatnya dari itu aja. Yang ketiga, saya pernah keliling 16 negara, termasuk membandingkan bagaimana konsep kota satu dengan konsep kota yang lainnya. Jadi salah satunya itu bahwa memang kalau misalnya mau bercita-cita kota dunia atau mau jadi kota, transportasi. Tapi bukan, tapi bukan kayak PT-PT gratis, maaf Pak Handoko gitu. Tapi menurut saya kita upayakan transportasi massal. Meskipun kayak misalnya contoh Jakarta Jokowi termasuk terlambat, tapi itu semua. Singapura juga melakukan waktu itu, waktu dia bilang saya mau jadi kota hebat di dunia. Itu yang mesti. Karena kalau tidak dimulai dari sekarang ya kapan? Nggak bisa, jadi nggak bisa kita bilang wah dananya dari mana, enggak. Kalau sudah mulai, semua negara-negara hebat di dunia melakukan itu. Itu tadi yang pertama saya bilang, kita kehilangan spirit. Kita kehilangan, saya mau, kalau kita misalnya ke Makassar itu, nuansa budayanya masih ada. Sama ketika kita ke Bali, ini kan kita sama, kita menjadi kota, tapi kita tidak tahu kita di mana, jati diri kita di mana. Itu yang hilang. Nah, satu lagi, spirit, sipaka tahu, saling menghargai. Itu orang harus tahu bahwa tabiat orang Makassar, tabiat penduduk kota Makassar di masa lalu adalah tabiat pluralisme, ya toh? Tabiat yang menghargai yang lain, sehingga orang Denmark merasa nyaman, orang Portugis merasa nyaman. Siapapun yang datang merasa nyaman. Siapa yang datang, ini yang hilang, ini yang hilang. Hilangnya kota ini, makanya saya bilang, kita tidak salah kalau kita katakan menuju kota dunia. Saatnya kita sekarang bahwa kita kota internasional. Kota internasional, perbaiki sistem transportasi. Setidaknya, sudah dikatakan, oh ini nanti loh jalur MRT, ini nanti jalur ini nanti jalur ini, sehingga market. Lee Kuan Yew membangun Singapura, kotanya Singapura dan lain-lain itu dengan melihat bahwa bukan jangka pendek. Kalau misalnya bicara 5 tahun itu misalnya habis pasang, bongkar. Nah, kalau kita bicara, Lee Kuan Yew bilang kita harus bangun Singapura untuk 100 tahun. Kedepannya. Sehingga kita tahu. Ya? Nah, sekarang kota dunia. Kalau mau kota dunia tidak seperti sekarang. Lihat Vietnam atau misalnya lihat Perth atau di mana pun. Jalan sedikit, ada ruang terbuka hijau, ada orang tempat nyantai. Kita ke Jepang ketinggalan. Jadi saya menginginkan Makassar suatu saat ketika kita punya tas tertinggal di bandara, orang luar bilang, oh tidak usah khawatir. Kalau sopirnya penduduk Makassar itu pasti dia kembalikan. Pasti kembali seperti itu ya. Tetapi setelah saya dengar dari Pak Herman Handoko dan juga kepada Pak Israedi Zainal, memang pada intinya adalah mengarah kepada transportasi ya, walaupun dengan cara yang berbeda seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga pertumbuhan dari suatu kota itu dilihat dari transportasinya. Siapa sih ingin menghabiskan waktu di jalan seperti tadi saya kan? Saya tidak ingin menghabiskan waktu saya di jalan. Yang jelas dengan sistem transportasi yang tidak baik itu berdampak kemana-mana, termasuk macet, kemudian banjir, karena kita tidak menata secara. Kalau Makassar mau jadi kota dunia,
sistem Ya, transportasi. ke Pak Herman. Pak Herman, Ya. penataan kota kita sendiri memang saat ini bisa dikatakan tidak ada titik ketemunya. Seperti di Singapura itu berbeda ya Pak ya. Di Singapura itu bahwa jelas apabila ingin menuju ke Jalan Orchard misalnya, orang semua tahu bahwa itu adalah tempat MRT. shopping ya terbesar yang ada. Adapun juga tempat perkantoran yang sudah pasti dan lain sebagainya. Kita akan melanjutkan perbincangan tapi nanti selesai jeda pariwara berikut ini. Dan bagi Anda pemirsa I Love Makassar, pastikan tetap bersama kami hanya di I Love Makassar, Inspirasi Indonesia. Ya, pemirsa, saya masih berbincang dengan Pak Herman Handoko dan juga Pak Isradi Zainal terkait dengan bagaimana sih sebenarnya Makassar yang ada di mata mereka. Dan terima kasih karena Anda masih setia bersama kami menyaksikan I Love Makassar, Inspirasi Indonesia. Saya ke Pak Herman lagi, ini tanggal 1 Mei loh Pak ya, Hari Buruh. Hari Buruh. Tadi khawatir nggak datang ke Nggak. sini? Takut Aman. kena macet? Takut kena aksi demo dan lain sebagainya? Enggak ya? Aman ya? Aman. Pak Isradi sendiri aman? Iya. Aman. Menuju ke sini ya, jadi nggak ada hambatan. Tapi tentunya memang ada beberapa rencana aksi-aksi yang dilaksanakan terkait dengan adanya atau bertepatan dengan Hari Buruh, hari demo. Dan yang saya tanya kepada Pak Herman Handoko terkait dengan bagaimana sih sebenarnya tenaga kerja di mata Pak Herman sendiri yang ada di Kota Makassar. Apakah mereka sudah mendapatkan atau sudah layak dengan upah yang mereka terima? Kalau upah yang diterima sekarang UMP-nya itu sekitar 1,5 juta. Ya. Itu ya kalau bilang cukup sekali sih enggak juga. Jadi kalau sebaiknya ke depan itu bisa ditingkatkan lagi. Tapi nggak semudah itu ya untuk menaikkan Tentu upah atau dipikirkan gaji. segala sektor termasuk industri dan seterusnya. Ya kan? Apalagi mengingat bahwa sekarang ada isu kenaikan rencana BBM lagi nih Pak. Harga-harga bahan pokok di pasaran sudah melejit luar biasa. Ya, itu Belum satu naik efek. juga. Nah, kembali tadi saya mau jelaskan sedikit. Saya setuju dengan Pak Isradi tentang pandangan ke depan untuk menuju kota dunia. Ya, cuma kalau seperti apa yang diutarakan seperti Pak Isradi bilang, oh kita langsung adakan transportasi massal. Itu saya kira itu bertahap, bukan berarti nggak benar itu, tapi bertahap. Jadi tahap pertama itu kita kan step by step ya, tahap bertahap. Kita tahap pertama itu menyelesaikan dulu semua yang sembraut di Makassar ini. Jadi yang membuat macet ini, kontribusi macet ini dari PT-PT sekitar ya 20%. Ya. Oke, baiklah. Kita tahan dulu perbincangan, kita terhubung dengan salah satu pemirsa I Love Makassar. Halo, selamat siang. Halo. Ya, Anda sudah terhubung bersama kami dan di studio I Love Makassar telah hadir bersama kita Pak Herman dan Pak Isradi. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa dan di mana? Ibu? Ibu Inci. Ibu Ince. Inci. Ibu Inci di mana Ibu Inci? Ya, saya di Tanjung Alang. Tanjung Alam. Silakan Ibu Inci di studio I Love Makassar. Terlebih dahulu saya pengen menyapa brother saya Pak Isradi. Disapa dong Pak Isradi. Iya. Halo, Halo Inci. Ibu, apa kabar? Iya, Oke, iya. silakan Ibu Inci. Singkat Ibu Inci pertanyaannya. Kak Adi. Iya. Iya, siap. Ya. Kak Adi yang ingin saya tanyakan. Iya. Saya ingin supaya Kak Adi bisa, minta maaf saya panggil Kak Adi karena saya dulu sama-sama di LSM. Iya, siap. Oh. Iya. Ya, yang ingin saya tanyakan, saya ingin apa yang Kak Adi ingin berikan untuk masyarakat ke depannya? Langsung aja. Oh iya. Oke, baiklah Ibu Iya. Inci. Itu aja. Itu ya, Bu? aja. Oke, baiklah, terima kasih banyak kepada Ibu Iya, Inci. iya, Ya, tadi memang sudah ada sedikit penguraian Iya. ya dari Pak Isradi sendiri terkait dengan apa sih yang ingin diberikan kepada masyarakat. Iya, jadi kalau saya kan jadi calon wali kota, ada 3 sampai 4 hal yang ingin saya
lakukan. Pertama, saya ingin membuat market besar bahwa mulai sekarang kita harus katakan Makassar itu kota internasional. Satu, yang kedua bahwa orang-orang Makassar itu baik, berintegritas, integrity zone. Jadi tadi international zone, integrity zone. Yang ketiga, saya mau menjadikan Makassar itu cerdas-cerdas semua, cerdas intelektual, cerdas finansial, dan cerdas spiritual. Cerdas finansial itu punya makna bahwa anak-anak Makassar itu punya jiwa entrepreneur sehingga dia mampu mandiri dan menghidupi sendiri. Dia, cerdas intelektual itu bahwa dia, kalau orang Makassar dari mana? Oh, dari Makassar, oh, pasti pintar. Yang ketiga, cerdas secara spiritual dari mana? Oh, baik hati, bertanggung jawab, patriot, jagoan. Jadi yang ingin saya berikan kepada masyarakat, satu lagi, kita sama tadi bilang inspirasi Makassar, inspirasi Indonesia. Salah satu konsep saya adalah Makassar sebagai inspirational zone. Jadi IZ1, IZ2, IZ3, IZ4, dan IZ for Makassar. Nah, dia terkait dengan tujuan negara. Saya ingin memajukan kesejahteraan di masyarakat Makassar secara umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat Makassar, dan menjadikan Makassar, mengembalikan Makassar sebagai kota damai, kota plural, dan kota yang berintegritas. Isinya lelaki terbaik. Ngomong-ngomong soal kesejahteraan, kita kembali nih. Hari tanggal 1 Mei, Hari Buruh. Gimana nih tanggapannya? Upah buruh gimana dong? Kayaknya sampai saat ini bisa dikatakan masih ada beberapa aksi yang dilaksanakan karena memang tidak puas dengan apa yang didapatkan. Iya, memang kalau kita menghitung sebenarnya, kalau secara 1,5 itu kalau kita mau jujur, itu nggak cukup untuk hidup. Nggak cukup itu. Nah, kalau saya, sebenarnya nggak salah diupayakan sampai 2 juta juga bisa. Bisa sepanjang kita mau dan berkomitmen untuk itu. Karena harga juga awalnya, karena kasihan, 1.500.000 sama dengan 50.000 per hari. 50 per hari mana ada yang bisa hidup dengan yang berkeluarga. Jadi menurut saya ke depan masih bisa diperbaiki. Memang berat, tapi kalau ada komitmen, ya kan misalnya kalau dikatakan perusahaan tidak mampu, ya naikkan saja, yang lain juga ikuti, tapi standar buruh dia harus hidup, buruh itu harus Pak hidup. Isradi sama Pak Herman, gimana dong kalau seandainya walaupun gaji dinaikin aja terus, tapi harga yang ada juga naik aja terus, jadi otomatis tidak akan terasa walaupun gaji juga dinaikin, itu gimana dong Pak Herman? Harusnya juga ada keseimbangan harga yang terjadi di, jangan-jangan mentang-mentang gaji PNS ataupun juga gaji buruh naik, semua juga ikut naik. Ya, makanya itu harus aja, sinergi. Nanti akan dipertimbangkan kenaikan UMP itu sampai di mana. Kita terima telepon lagi ya. Sebentar ya Pak Isradi. Halo, selamat siang. Halo, Anda sudah terhubung bersama kami. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa dan di mana? Ya, dari Ibu Nur Hidayati. Ibu Nur Hidayati di mana Ibu? Di sini. Jalan mana? Iya, di Goa ini Bu. Oh, di Goa. Oke, baik. Ini calon wali kota Makassar loh, Ibu Nur Hidayati. Silahkan. I love Makassar. Iya. Ya, silakan dengan pertanyaan Anda, Ibu Nur Hidayati. Ya, saya suka sekali ini dengan perbincangan ini karena yang mengenai itu yang Pak Asri, saya senang sekali pembicaraan. Bagus sekali kalau yang begitu yang direalisasi, Pak. Oke, baiklah. Karena cukup membantu itu masyarakat kalau begitu, bagaimana caranya berwibawa pada orang tua. Oke, baiklah. Juga kalau seumpamanya yang ada dari keluarga-keluarga yang begitu. Intinya senang ya dengan hasil pembicaraan yang didengarkan tadi ya Ibu ya di Dialog Makassar. Terima kasih banyak kepada Ibu Nur Hidayati yang ada di Goa. Ini masyarakat Goa ikut berpartisipasi. Semoga juga masyarakat yang ada di daerah-daerah lain juga bisa ikut berpartisipasi dan mensukseskan ya pemilihan wali kota tepatnya nanti di bulan September. Silakan dilanjutkan. Jadi Pak Isradi tadi mau nambahkan kayaknya. Jadi tadi itu kan memang selalu kita tidak bisa memang menyesuaikan dengan harga minyak dunia. Tapi satu hal yang harus dicatat, Makassar atau Indonesia secara keseluruhan, kita dulunya kan ini pengekspor minyak menjadi pengimpor minyak. Salah satunya menyebabkan itu karena banyaknya kendaraan. Nah, kendaraan ini kan muat minyak, makan minyak.
sampai berdampak secara langsung. Jadi tentunya itu akan menjadi PR yang cukup besar Kemudian juga untuk Pak itu, Herman dan Pak jadi Isradi. ya tidak adil, memang tidak adil rasanya harga naik, terus Ya. kita tidak memikirkan bahwa gaji-gaji itu naik. Ini harus ada. Jadi kalau saya istilahkan, pernah saya bahasakan, khusus transportasi, kita harus katakan revolusi transportasi. Jadi bukan lagi restorasi revolusi transportasi. Nah, seperti apa nanti ditahan dulu, kita terima lagi Ya. telepon selanjutnya dari pemirsa Halo Makassar. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Iya, dengan Ibu siapa dan di mana, Ibu? Dengan Ibu Andi Andi. Ibu Anji di mana? Andi di Makassar. Di Makassar, jalan mana nih, Ibu, sekarang? Jalan Tanjung Alang. Oh, Tanjung Alang juga. Silakan Ibu Anji, pertanyaan atau informasi yang perlu kami ketahui? Iya, saya ingin bertanya sesuatu menyangkut Hari Buruh. Iya, kebetulan ipar saya itu kan pegawai tetap. Pegawai honor, maaf, pegawai honor. Terus di salah satu instansi di Makassar. Dia sudah 9 tahun bekerja di sana, tapi diberhentikan tanpa diberi pesangon. Dan ada katanya SK sementara. Apakah PNS ada SK sementara? Pegawai tetap itu dia dari Dirut PD Terminal. Oke, baiklah Ibu. Saat ini kita tengah membahas seputar bagaimana sih sebenarnya tanggapan dari Pak Herman sendiri dan Pak Isradi terkait dengan Makassar 5 tahun ke depan, mengingat mereka adalah merupakan calon wali kota nantinya. Nah, Ibu Andi Anji? Iya, saya kan ingin bertanya bagaimana tentang tanggapan mereka menyangkut Hari Buruh ini. Oke, baiklah. Jadi tanggapan tentang Hari Buruh aja Karena ya, saya Ibu. mungkin agak sedikit kurang mengetahui. Oke, baiklah. Terima kasih banyak kepada Ibu Andi Anji. Ini intinya sih sebenarnya seperti ini. Hak-hak dari para buruh harusnya bisa diperjuangkan seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Herman dan Pak Isradi juga? ya tadi tentang transportasi kembali itu sangat membantu ini warga kita, ya termasuk buruh-buruh kita. Dulu kalau memang perlu mereka mengeluarkan biaya 1 bulan sekian untuk transportasi. Nah, kita memberikan gratis mereka, akhirnya mereka satu penghematan. Jadi memang satu solusi daripada kita berbicara naikkan UMP-nya, ya. Tapi dengan gratis PT-PT tadi, ya, mereka bisa penghematan sekitar 500 sampai 1 juta. Nah, ini juga satu solusi untuk kalau seandainya UMP-nya belum dinaikkan, mereka sudah ada penghematan 500 sampai 1 juta per bulan. Jadi bisa digunakan untuk keperluan lain ya. Pak Isradi sendiri gimana nih tanggapannya Iya, dari jadi Bu Andi terkait Anji? dengan pertanyaannya Bu Andi tadi, jadi memang jadi salah satu kelemahan kita di Indonesia itu mengenai sistem ketenaga kerjaan di perusahaan itu sosialisasi yang kurang. Sehingga dia nggak tahu di mana haknya dan di mana kewajibannya. Nah, untuk ke depan, saya itu kan punya konsep IZ lagi, bukan Israel China, tapi international soul. International soul itu punya makna bahwa sistem birokrasi itu harus by system. Jadi nanti misalnya apakah saya Pak Wali Kota jadi wali kota atau Pak Handoko ganti saya, itu tetap sistem berjalan dengan bagus. Nah, yang harus dilakukan seperti ini harus ya memang tenaga honorer ada di mana-mana, tapi harus dikasih tahu tugas dan tanggung jawabnya, kemudian landasan hukum tenaga honorer bagaimana menurut perusahaan, kapan jadi tenaga kontrak, kapan jadi tenaga ahli. Jadi sosialisasi yang mesti disampaikan ke mereka, kayak tadi kan kelihatan mereka sudah 10 tahun bekerja tapi nggak jelas, dan ini banyak terjadi di Indonesia. Jadi pokoknya intinya Kalau saya jadi wali kota, kalau saya jadi wali kota, saya pastikan tidak akan lagi ada pertanyaan seperti ini. Jadi tidak boleh ada lagi ya pertanyaan seperti itu. Iya, Jadi dan harus jelas karena antara memang hak sudah dan diatur kewajiban ya, honor Pak ya? gimana, outsourcing gimana, dan itu jelas. Nah, yang jadi bingung kasihan mereka karena biasanya mereka masuk bukan karena kompetensinya, tapi karena misalnya ada yang bawa, ada yang tidak bawa. Inilah yang membuat
kejadiannya kayak gini, mungkin waktu dibawa sama orang lain. Jadi honor terkatung-katung 10 tahun, orang yang lain nggak perhatikan lagi. Tapi kalau jelas by system, kan Jokowi by system juga. Nah, untuk konteks ini, saya kebetulan pakarnya tentang sistem. Jadi tahu ya, sudah sangat jelas. Ngomong, besok itu juga merupakan Hari Pendidikan. Kedepannya itu pendidikannya gimana dong kita? Katanya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara. Pak Herman. Pak, kalau singkat ya, Pak. Untuk pendidikan, kita itu memang satu hal yang sangat penting. Dari kecil, anak kecil sampai besar itu, kalau pendidikannya kocak-kacir, ya kita dapatkan penerus yang kocak-kacir juga. Jadi dalam bidang pendidikan itu kita harus mengajar bagaimana santun dengan orang tua. Itu sekarang di dalam sekolah itu nggak ada lagi. Jadi intinya bagaimana caranya memberikan pendidikan yang terbaik mulai dari umur sedini mungkin ya Pak ya? Dari sedini mungkin. Baiklah Pak Isradi, silakan singkat ya Pak. Iya, saya lagi konsep satu kan intellectual zone. Itu sudah ada konsepnya lagi. Jadi kalau yang kayak gitu memang bahwa sekarang kita harus jujur bahwa sistem pendidikan kita telah menjerumuskan banyak orang menjadi salah. Sudah lulus psikotes tapi masih daftar caleg ganda, ya kan. Nah, untuk konteks ke depan saya memandang bahwa pendidikan itu harus dibagi menjadi pendidikan untuk kepala, pendidikan untuk hati. Jadi kalau dia sudah lepas itu dia cerdas secara intelektual, hebat secara spiritual dan punya kemampuan yang hebat secara emosional. Teknisnya bahwa pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakternya harus kuat ya. Siapapun nanti jadi wali kotanya semoga tetap bisa bersinergi. Jadi orang harus bilang, kalau orang Jepang bilang I'm Japanese, kita harus bilang I'm Indonesian. Baiklah. Terakhir kepada Pak Herman harapannya kepada masyarakat nantinya terkait dengan pemilihan wali kota. Ya, harapan saya itu jika mana saya dipercayakan oleh masyarakat Makassar untuk terpilih sebagai wali kota, saya pasti melaksanakan apa program yang telah saya cetuskan, yaitu gratis penumpang PT-PT. Ini sebagai satu inti program kita, dan dengan satu program ini kita akan bisa menyelesaikan multi masalah di Makassar ini. Baiklah, terima kasih banyak kepada Pak Herman Handoko telah hadir bersama kami, dan terakhir kepada Pak Isradi, silakan. Iya, saya kalau saya jadi wali kota sederhana aja, atau siapapun yang jadi wali kota libatkanlah saya, karena saya mau membantu beberapa hal. Pertama, saya mau bilang saat ini kota kita adalah international zone, kota internasional. Yang kedua, bahwa kita ingin masyarakat kita punya integritas, kita punya kebanggaan. Misalnya orang Denmark, oh enak ya Pak Is ya, orang-orang Jepang baik hati. Saya juga ingin orang apa itu orang Makassar, Pak Bambangan atau saya enggak ini lagi. Yang ketiga, intelektual zone. Saya ingin bahwa dari Makassar itu kalau orang dari mana? Oh pintar memang, tahu. Cerdas ya. Cerdas. Baik hati lagi. Pemberani lagi, kesatria, patriot ya. Satu lagi bahwa sama kita tadi inspirational zone. IZ lagi. Inspirasi Makassar. Jadi memberikan inspirasi ya. Traditional Forum Makassar. Baiklah. Terima kasih banyak ya untuk kehadirannya. Dan luar biasa pembicaraan kali ini. Salaman dulu dong, Pak. Semoga luar ya suasananya dan tetap terjaga silaturahimnya. Sangat terjaga kalau dengan beliau. Baiklah. Karena kan saya Karempati Tinggalawang, beliau delegasi Cina waktu itu. Baiklah. Jadi kita sama-sama harus memberikan inspirasi kepada Makassar dan inspirasi Indonesia. Dan pemirsa I Love Makassar, pastikan tetap bersama kami karena I Love Makassar masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di I Love Makassar, Inspirasi Makassar, Inspirasi Indonesia.